Ada kalanya dalam hidup kita merasakan denyut halus yang bergetar jauh di dalam dada. Sebuah getaran samar yang tak dapat dijelaskan oleh logika, namun terasa begitu nyata di dalam hati. Seperti bisikan lembut dari semesta, seolah mengatakan, bersiaplah, sesuatu yang besar sedang menuju kepadamu. Jika kamu sedang membaca ini, itu bukan kebetulan. Bukan hanya karena algoritma atau waktu luang semata. Kamu dipanggil ke sini. Ada kekuatan tak kasat mata yang sedang membawamu ke ambang pintu perubahan besar. Sebuah perubahan yang akan mengguncang fondasi hidupmu, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun versi dirimu yang paling sejati. Aku ingin kau tahu, aku bersyukur, sungguh aku sangat bersyukur karena kamu berada di sini sekarang, di titik ini. Menyimak kata demi kata, membuka hati untuk pesan yang mungkin sudah lama kamu tunggu. Jika ada getaran di dalam dadamu saat membaca ini, jika matamu terasa panas tanpa alasan, jika jantungmu berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya, percayalah, kamu sedang menerima panggilan jiwa. Sebelum kita menyelam lebih dalam, izinkan aku memintamu untuk melakukan 3 hal sederhana, namun sangat berarti. Tekan tombol suka pada video ini, berlanggananlah ke saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan setiap pesan yang dikirimkan oleh semesta melalui video ini. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai deklarasi terbuka kepada alam semesta, sebuah sinyal kuat bahwa kamu siap. Siap untuk menerima, siap untuk berubah, siap untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Angka 77 bukan sekadar angka. Ia adalah pintu. Ia adalah gema dari frekuensi tinggi yang beresonansi dengan perubahan. Ia adalah lambang dari keterbukaan jiwa yang telah lelah dengan ilusi dan siap menari bersama kebenaran. Karena yang akan kamu hadapi dalam beberapa menit ke depan bukan sekadar motivasi, ini adalah panggilan suci. Sebuah peringatan dari langit bahwa tirai lama sedang terkoyak, dan kenyataan baru sedang menyambutmu dengan tangan terbuka. Kamu mungkin tidak akan memahami semuanya sekaligus, tapi kamu akan merasakannya. Kata demi kata, seakan menyusup ke dalam nadi, menyala di benakmu seperti lentera, dan menyentuh bagian terdalam dari jiwamu yang selama ini tertidur. Inilah saatnya. Bukan esok, bukan minggu depan, bukan ketika kamu sudah siap, tapi sekarang. Karena perubahan sejati tidak menunggu kesiapanmu. Ia datang untuk membangunkanmu. Jadi genggam pesan ini seperti pelita di malam yang gelap. Tarik napas dalam-dalam dan biarkan setiap bagian dari dirimu terbuka, menerima kekuatan yang akan segera datang. Karena hal yang tak dapat dijelaskan akan segera terjadi padamu. Bagian 1. Tirai telah terkoyak, saatnya terbangun. Ada momen-momen dalam hidup yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Momen di mana waktu terasa melambat, udara terasa lebih berat, dan segala sesuatu di sekitarmu seolah-olah sedang menyampaikan sesuatu. Mungkin kamu baru saja melewati hari yang terasa aneh. Ada angka berulang yang muncul di layar ponselmu. Ada lagu lama yang tiba-tiba menyentuh hatimu tepat saat kamu sedang berpikir tentang sesuatu yang besar. Atau seekor kupu-kupu entah bagaimana muncul di depan matamu di tengah keramaian kota.
Dan kamu bertanya dalam hati, apa ini semua kebetulan? Tidak, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari semesta. Sebuah pesan halus, namun kuat bahwa tirai antara yang terlihat dan yang tak terlihat sedang terkoyak, dan kamu, ya kamu, dipanggil untuk menyaksikan dan melangkah ke dalam kenyataan baru yang selama ini tersembunyi di balik dinding-dinding ilusi. Perubahan besar tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia hadir dalam bisikan, dalam desahan napas saat malam mulai larut, dalam rasa gelisah yang tak bisa kamu jelaskan, seolah ada sesuatu yang hendak lahir dari dalam dirimu. Dan kini, saat kamu membaca ini, bukan hanya matamu yang terbuka, tetapi juga hatimu. Kamu sedang terbangun. Kehidupan lamamu dengan segala rutinitas dan peran-peran yang kamu jalani mulai terasa sempit. Mimpi yang dulu kamu kejar mati-matian tiba-tiba tak lagi menggairahkan. Relasi yang dulu kamu pertahankan kini terasa hambar dan berat. Itu bukan karena kamu salah. Itu karena jiwamu sedang bertumbuh. Seperti ular yang harus mengganti kulitnya, kamu pun sedang melepaskan versi lama dari dirimu. Versi yang pernah kamu anggap sebagai aku, tapi kini terasa seperti pakaian yang sudah tak muat lagi. Semesta sedang mengundangmu untuk naik kelas. Dan tanda-tandanya ada di mana-mana. Angka-angka berulang seperti 555 atau 777 yang muncul di jam, di plat nomor, atau di notifikasi acak. Semuanya adalah gema dari dimensi yang lebih tinggi. Berbisik, kamu siap, perubahan sudah di depan mata. Tapi aku tahu, bagian dari dirimu mungkin masih ragu. Masih bertanya, apa ini nyata? Atau hanya imajinasi? Itu wajar. Kita semua diajari sejak kecil untuk berpikir logis, untuk menahan harapan, untuk tetap realistis. Tapi izinkan aku mengingatkanmu. Realistis hanyalah topeng halus yang kadang dipakai oleh ketakutan agar kamu tidak bergerak maju. Kamu merasakannya, bukan? Dunia yang dulu kamu percayai mulai retak. Ilusi tentang pencapaian, tentang kebahagiaan dari luar, tentang harus menjadi seseorang demi diakui. Semua itu mulai mengelupas seperti cat tua di dinding kenangan. Kini kamu mulai melihat bahwa nilai dirimu tidak pernah ada di luar sana. Nilai dirimu selalu tinggal di dalam. Dan ketika kesadaran ini mulai menyala, segalanya berubah. Dunia tidak lagi hanya tempat untuk bertahan hidup, tapi menjadi panggung besar di mana kamu bisa menjadi versi terotentik dari dirimu, tanpa topeng, tanpa ketakutan, tanpa pura-pura. Kamu tidak lagi terjebak dalam naskah lama. Kamu mulai menulis kisahmu sendiri. Ini adalah kebangkitan. Dan kamu adalah saksi utamanya. Jika kamu merasa bingung, gelisah, atau bahkan sedikit takut, itu artinya kamu sedang berada di ambang pintu kebenaran. Jangan mundur. Jangan kembali ke kenyamanan palsu yang dulu membuatmu kecil. Sebab di balik tirai yang terkoyak itu, ada dunia yang menunggumu. Dunia yang ditulis oleh jiwamu sendiri. Dunia di mana kamu akhirnya bisa bernapas dengan utuh, mencintai dengan bebas, dan hidup dengan penuh makna.
langit baru sedang terbentang. Dan kamu, jiwa yang terpilih, sedang diundang untuk terbang. Bersiaplah, ini baru permulaan, dan kamu sedang menuju ke sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bagian 2. Terowongan bayangan dan mengapa kamu tak akan pernah mundur lagi. Bayangkan kamu berdiri di mulut sebuah gua gelap. Angin dingin berdesir dari dalamnya, membawa aroma misteri dan bisikan tak terlihat. Kamu tak tahu apa yang menunggumu di dalam, tapi hatimu tahu. Kamu tak bisa lagi tinggal di tempatmu berdiri sekarang. Inilah saatnya masuk ke dalam terowongan bayangan. Tempat di mana segala yang lama akan menghilang dan segala yang baru belum terlihat jelas. Tempat antara dua dunia, dunia lama yang sudah tak lagi cocok dengan jiwamu, dan dunia baru yang masih membentuk dirinya untuk menyambutmu. Terowongan ini bukanlah tempat yang nyaman. Ia sunyi, penuh bayangan, dan kadang terasa mencekam. Tapi justru di sanalah kamu akan bertemu dengan versi terdalam dari dirimu, tanpa topeng, tanpa suara dari luar, hanya kamu dan cahaya yang perlahan menyala dari dalam dada. Kamu mungkin bertanya, kenapa aku harus melalui semua ini? Karena jiwa yang sedang bangkit tak bisa lagi tinggal di rumah lama. Karena hidup yang sejati hanya akan ditemukan ketika kamu berani menanggalkan kenyamanan palsu. Karena kebebasan sejati tidak datang dari bertahan, tapi dari melangkah maju, meski dengan langkah yang gemetar. Kamu sudah terlalu besar untuk kandang yang lama. Impianmu terlalu luas untuk batasan yang kamu ciptakan sendiri. Cahayamu terlalu terang untuk disembunyikan di balik keraguan. Itulah sebabnya, tak peduli betapa menakutkannya gua ini, kamu tetap berjalan masuk. Dan saat kamu melangkah lebih dalam, kamu mulai mendengar suara-suara yang familiar. Suara dari masa lalu, keraguan, rasa bersalah, luka lama, ketakutan akan ditinggalkan, bayangan akan kegagalan. Tapi kali ini, kamu tidak lagi lari. Kamu menatap mereka satu persatu dan berkata, "Aku tidak takut lagi." Karena kamu tahu, setiap ketakutan yang muncul di dalam terowongan ini adalah bagian dari ilusi yang dulu kamu peluk erat. Ilusi yang mengatakan kamu tidak cukup baik. Ilusi yang membuatmu berpikir kamu harus menyesuaikan diri agar diterima. Semua itu kini terlihat seperti kabut tipis yang perlahan-lahan menghilang di hadapan cahaya jiwamu sendiri. Jangan salah, terowongan ini bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu tersungkur, bisa membuatmu meragukan segalanya. Tapi itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu sedang mengubur identitas lama yang tak lagi kamu butuhkan. Dan seperti ular yang mengganti kulitnya, prosesnya bisa terasa menyakitkan. Tapi hasilnya akan membuatmu tak lagi bisa dikenali, bahkan oleh dirimu sendiri. Dan yang paling indah, kamu tidak sendirian. Di tengah kegelapan itu, ada kehadiran lembut yang mengelilingimu. Mungkin kamu menyebutnya sebagai cahaya ilahi, energi semesta, kekuatan spiritual, apapun itu, ia hadir. Ia membimbingmu dengan cara yang tak terlihat tapi terasa nyata. Ia mengirimkan tanda-tanda di sepanjang jalan. Kupu-kupu yang muncul tiba-tiba, angka 555 yang kamu lihat berulang kali,
atau seseorang yang muncul tepat ketika kamu membutuhkan dukungan. Itu semua adalah pelita di dalam gelap. Petunjuk bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Dan meski kamu mungkin belum bisa melihat ujung terowongan itu, percayalah, setiap langkah membawamu lebih dekat ke terang. Setiap ketakutan yang kamu hadapi menjadi jembatan menuju keberanian. Setiap air mata menjadi air suci yang membasuh luka lama. Tidak semua orang berani masuk ke dalam gua ini. Banyak yang memilih bertahan di tempat aman, dalam kebohongan yang nyaman. Tapi, kamu berbeda. Kamu tidak bisa lagi hidup setengah hati. Kamu tidak bisa lagi berpura-pura bahagia. Kamu tidak bisa lagi menekan cahaya yang terus-menerus bergetar di dalam dadamu. Kamu lahir untuk kebebasan. Kamu diciptakan untuk keutuhan. Jadi teruslah berjalan. Biarkan terowongan ini membersihkanmu dari sisa-sisa masa lalu. Biarkan ia menelanjangimu dari kepalsuan, hingga hanya tinggal satu hal: kebenaran tentang siapa kamu sebenarnya. Dan ketika kamu keluar dari sisi lain terowongan ini dengan mata yang bercahaya dan hati yang merdeka, kamu akan tahu bahwa tidak ada satupun yang sia-sia, bahwa setiap kegelapan membawa cahaya, bahwa setiap luka membuka jalan menuju keajaiban. Kamu akan menatap ke belakang, bukan dengan rasa takut, tapi dengan kebanggaan. Karena kamu berani, karena kamu bertahan, karena kamu memilih untuk berjalan, bukan mundur. Dan disinilah awal dari kehidupan yang selama ini kamu impikan. Hidup yang tidak lagi dibatasi oleh ilusi, tapi dibentuk oleh cahaya yang keluar dari dalam dirimu sendiri. Bagian 3. Epifani yang menghancurkan semua ilusi. Ada saat-saat dalam hidup yang terasa seperti petir yang menyambar dari langit tanpa peringatan. Sebuah kilatan kesadaran yang begitu kuat hingga mengguncang seluruh fondasi yang selama ini kamu anggap nyata. Itulah yang disebut epifani. Sebuah momen pencerahan mendalam di mana realitas lama retak seperti kaca dan kamu untuk pertama kalinya melihat dunia dan dirimu sendiri dengan mata yang berbeda. Epifani tidak selalu datang dalam ledakan dramatis, kadang ia hadir dalam keheningan. Dalam satu pertanyaan sederhana yang menampar pelan namun dalam, mengapa selama ini aku mengejar semua itu? Dan saat pertanyaan itu muncul, kamu tidak bisa lagi berpura-pura. Kamu tak lagi bisa menipu dirimu sendiri. Kamu menyadari bahwa segala pencapaian yang kamu anggap sebagai tanda keberhasilan, pekerjaan yang bergengsi, hubungan yang terlihat sempurna, benda-benda yang selama ini kamu impikan, semuanya hanyalah simbol. Cangkang kosong dari sebuah kerinduan yang lebih dalam. Kerinduan untuk merasa cukup, untuk merasa layak, untuk merasa dicinta, merasa dicintai. Tiba-tiba kamu melihat dengan kesadaran yang membakar bahwa kamu telah mencarinya di luar, padahal semuanya sudah lama tinggal di dalam. Harga dirimu, cintamu pada diri sendiri, cahaya jiwamu, semua itu tidak pernah hilang.
ia hanya tertutup oleh debu, ambisi, dan ilusi yang kamu pikir harus dikejar. Mungkin kamu merasa sedih, bahkan kecewa. Mengapa aku menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengejar hal yang tidak benar-benar membuatku utuh? Tapi izinkan aku mengatakan ini padamu, tidak ada yang sia-sia. Perjalanan itu membawamu ke titik ini. Kebingunganmu adalah pintu. Air matamu adalah sungai suci yang membawamu kembali ke rumah. Rumah yang aku maksud bukan tempat di luar sana, tapi tempat yang selama ini menunggu di dalam dirimu sendiri. Tempat di mana kamu tidak perlu menjadi siapapun untuk dicintai. Tempat di mana keheningan mengandung jawaban, dan kehadiranmu sendiri sudah cukup untuk menjadi berharga. Itulah kekuatan Epifani. Ia membelah gelap, menyinari luka-luka lama, dan mengatakan, "Lihat, ini kamu, yang sejati, yang tak pernah hilang." Dan ketika kamu menyentuh kebenaran itu, meskipun hanya sejenak, kamu tahu bahwa hidup tidak akan pernah sama lagi. Kamu tidak bisa kembali ke versi dirimu yang lama. Kamu tidak bisa lagi berpura-pura bahwa benda atau validasi orang lain adalah mata air kebahagiaanmu. Karena kini kamu tahu, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang kamu kejar, tetapi sesuatu yang kamu izinkan untuk tumbuh dari dalam. Ketika kamu hidup dari tempat ini, dari kesadaran yang jernih dan cinta yang tak bersyarat, semesta merespons dengan cara yang luar biasa. Peluang datang tanpa diduga. Orang-orang yang selaras mulai muncul. Pintu-pintu yang dulu tertutup tiba-tiba terbuka. Dan semuanya terasa mudah. Bukan karena hidup tanpa tantangan, tapi karena kamu tidak lagi melawan aliran. Kamu menjadi bagian dari aliran itu. Kamu tidak lagi mencari validasi dari luar. Kamu menjadi pusat daya tarik, menarik hal-hal yang mencerminkan keaslianmu. Dan inilah hal yang paling menakjubkan. Ketika kamu mulai hidup dalam kejujuran penuh, kamu menjadi cahaya bagi orang lain. Mereka mungkin tidak mengerti perubahanmu. Mereka mungkin bingung atau bahkan merasa terganggu. Tapi jauh di lubuk hati, mereka juga mulai bertanya, bisakah aku juga hidup setulus itu? Dan jawabannya adalah, ya. Setiap jiwa memiliki akses ke pencerahan ini. Tapi hanya jiwa yang berani melepaskan ilusi yang akan merasakannya. Jadi, peluklah Epifani ini dengan penuh syukur. Biarkan ia menjadi titik balik. Biarkan ia membakar batas-batas lama dan menerangi jalanmu ke depan. Karena setelah kesadaran ini muncul, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu adalah versi dirimu yang utuh, yang tidak lagi menunggu di luar untuk diselamatkan. Yang tahu bahwa kekuatan terbesar selalu ada di dalam. Dan dari titik ini, tidak ada yang tak mungkin. Karena kamu telah menemukan kebenaran yang tak bisa dibeli, tak bisa dicuri, tak bisa diragukan. Kamu cukup. Kamu selalu cukup. Dan itulah awal dari semua keajaiban. Bagian 4. Transformasi yang terjadi dalam sekejap. Ada perubahan yang datang perlahan, seperti embun yang mengendap diam-diam di pagi hari. Tapi ada juga perubahan yang datang seperti badai, tak terduga, tak bisa dibendung, dan tak bisa diabaikan.
Dan saat kamu membuka dirimu pada kebenaran, saat kamu berkata kepada semesta, "Aku siap," maka bersiaplah, karena transformasi itu tidak akan datang dengan langkah-langkah kecil. Ia datang dengan langkah raksasa. Ia datang sekarang. Transformasi sejati tidak selalu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kadang cukup satu kesadaran, satu detik, satu tarikan napas dalam yang akhirnya membuatmu melepaskan semua beban yang tak pernah layak kamu pikul. Dan seketika itu juga hidupmu mulai berubah. Kenapa sekarang? Karena semesta tidak pernah menunda. Semesta hanya menunggu kamu benar-benar terbuka. Dan begitu kamu melepaskan kepercayaan lama yang mengatakan bahwa perubahan harus lambat, bahwa keajaiban hanya milik orang tertentu, bahwa kamu harus cukup pantas terlebih dahulu, maka semesta bergerak cepat. Sangat cepat. Seolah-olah seluruh alam raya berkata, akhirnya kamu ingat siapa dirimu. Tiba-tiba, hal-hal yang dulu terasa mustahil mulai terbuka. Pintu-pintu yang lama tertutup kini terbuka tanpa harus kamu ketuk. Orang-orang yang tepat datang ke dalam hidupmu tanpa kamu kejar. Ide-ide mengalir deras seperti sungai, dan setiap langkah yang kamu ambil terasa tepat, ringan, dan mengalir. Kamu mungkin merasa tak siap. Kamu mungkin terkejut dengan kecepatannya. Tapi di dalam jiwamu, kamu tahu. Kamu telah bersiap seumur hidup untuk momen ini. Kamu sudah lama menunggu sinyal ini. Sudah terlalu lama kamu menahan diri, menyusutkan impian, menekan keinginan jiwa karena takut dinilai, takut gagal, atau takut kehilangan. Dan sekarang, ketika kamu akhirnya berdiri tegak dalam cahaya keaslianmu, semesta menyambutmu dengan banjir keajaiban yang tak tertahankan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan baru yang sedang kamu ciptakan bersama kekuatan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Tentu saja, kecepatannya bisa membuatmu kewalahan. Kadang kamu ingin berkata, "Tunggu sebentar, biarkan aku bernapas." Ya, dan itu tidak apa-apa. Beristirahat bukan berarti mundur. Kamu hanya sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi baru yang jauh lebih tinggi, lebih ringan, dan lebih terang dari yang pernah kamu alami sebelumnya. Transformasi di titik ini bukan hanya tentang pencapaian luar, tapi tentang rasa bebas yang mekar dari dalam. Tentang bangun pagi dan merasa hidup. Tentang menatap cermin dan akhirnya menyukai apa yang kamu lihat. Bukan karena penampilan, tapi karena kamu melihat seseorang yang berani, tulus, dan penuh cahaya. Orang-orang akan melihatmu berbeda. Beberapa akan tertarik, ingin tahu rahasiamu. Beberapa mungkin merasa terguncang karena kamu tak lagi bermain dalam naskah lama yang mereka kenal. Tapi tidak apa-apa. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi versi yang menyenangkan semua orang. Kamu dilahirkan untuk menjadi cahaya bagi dirimu sendiri dan mereka yang juga siap bersinar. Dan saat kamu terus berjalan, kamu akan merasakan satu hal yang tak bisa dibeli oleh apapun: kedamaian. Bukan kedamaian yang kosong, tapi kedamaian yang hidup, yang berdenyut di dada, yang membuatmu tahu bahwa kamu tidak lagi mengejar, kamu sudah tiba. Kamu tidak lagi hidup karena harus. Kamu hidup karena ingin, karena memilih.
karena mencintai hidup ini dari tempat yang dalam dan murni. Jadi ketika dunia bertanya, "Kenapa kamu berubah begitu cepat?" Jawab dengan senyuman, "Karena aku berhenti menjadi versi palsu dari diriku, dan dunia menyesuaikan diri." Ini adalah saat di mana kamu tidak hanya bertahan hidup, tapi benar-benar hidup. Menari bersama semesta, mencipta bersama energi kehidupan, menjadi saksi dari keajaiban yang terjadi saat kamu sepenuhnya hadir dan terbuka. Transformasi ini nyata, dan ia sedang terjadi. Bukan esok, bukan nanti, tapi sekarang. Dan kamu sudah siap. Bagian 5. Menyadari daya yang selalu ada, seni ko-kreasi dengan semesta. Ada satu momen yang mengubah segalanya. Bukan karena sesuatu dari luar datang membawa jawaban, tetapi karena kamu akhirnya melihat ke dalam dan menemukan kekuatan yang telah lama tertidur. Kekuatan untuk mencipta, untuk membentuk realitas, untuk menjadi arsitek bagi takdirmu sendiri. Inilah seni yang tak banyak diajarkan di sekolah atau buku teks. Seni ko-kreasi dengan semesta. Ko-kreasi bukan sekadar konsep manis yang dibungkus dalam kata-kata spiritual. Ia adalah kenyataan hidup yang dapat kamu rasakan, jalani, dan wujudkan. Ko-kreasi terjadi saat niat hatimu dan kehendak semesta menyatu dalam tarian harmoni yang agung. Saat kamu tidak lagi berjalan sendiri, tetapi bersama sesuatu yang lebih besar, lebih bijak, dan lebih penuh cinta. Dan rahasianya adalah ini: semesta selalu menunggu sinyal darimu. Ketika kamu mengatur niat dengan jujur, bukan dari rasa takut atau kekurangan, tetapi dari kesadaran akan siapa dirimu sesungguhnya, semesta mendengar. Ketika kamu melangkah bukan untuk membuktikan nilai diri kepada orang lain, tetapi karena kamu menghormati panggilan jiwamu, semesta merespons. Bukan dengan kebetulan semata, tetapi dengan keajaiban yang disusun rapi, langkah demi langkah. Mungkin kamu pernah merasa dulu bahwa semua usahamu terasa berat. Kamu mengucapkan afirmasi, kamu bekerja keras, kamu mencoba berpikir positif, tapi hasilnya tak kunjung tiba. Dan kamu pun bertanya, apa yang salah denganku? Jawabannya, mungkin bukan karena kamu gagal, tapi karena niatmu masih tercampur dengan luka. Keinginanmu masih dibalut oleh rasa takut, oleh keharusan untuk diterima, oleh dorongan untuk membuktikan bahwa kamu pantas dicintai. Sekarang semuanya berubah, karena kamu sudah melepaskan beban itu. Dan yang tersisa adalah niat murni. Niat yang lahir dari jiwa yang sadar akan nilai dirinya. Yang tahu bahwa keberlimpahan bukan sesuatu yang harus dikejar dengan panik, tetapi sesuatu yang muncul saat kamu sejajar dengan aliran kehidupan. Saat kamu mulai hidup dari tempat itu, kamu akan menyadari bahwa segala sesuatu terasa lebih mudah. Bukan karena tantangan hilang, tapi karena kamu tak lagi berjuang melawan arus. Kamu mulai berjalan seirama dengan sungai semesta, dan sungai itu membawa segalanya: ide, bantuan, kesempatan, bahkan orang-orang yang membawa jawaban yang kamu cari. Tanda-tandanya akan terlihat jelas. Seseorang menghubungimu tepat saat kamu memikirkan mereka. Sebuah peluang muncul setelah kamu menetapkan niat baru.
sebuah buku, sebuah video, sebuah kalimat dari orang asing, semuanya datang sebagai petunjuk. Itu bukan kebetulan. Itu adalah percikan ko-kreasi. Namun dengan kekuatan ini, datang pula tanggung jawab. Karena setiap pikiran, setiap emosi adalah benih. Apa yang kamu tanam akan tumbuh. Ketika kamu fokus pada syukur, cinta, dan keberlimpahan, kamu memanggil lebih banyak dari itu. Tapi ketika kamu terjebak dalam kemarahan, keraguan, atau rasa tidak layak, kamu akan melihat semesta mencerminkan itu kembali padamu. Bukan untuk menghukum, tapi untuk membimbing. Agar kamu sadar, kamu adalah pencipta. Kamu bukan korban dari keadaan. Kamu bukan boneka dari nasib. Kamu adalah pelukis dari kanvas hidupmu sendiri. Dan dalam momen ini, kamu memegang kuasnya. Kamu memilih warna. Kamu menentukan arah goresan, dan semesta akan mengisi detailnya. Ko-kreasi juga membuat intuisimu semakin tajam. Kamu mulai merasakan sinyal-sinyal halus, dorongan hati, firasat yang kuat, keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa alasan logis. Dan saat kamu mengikuti dorongan itu, kamu akan menyadari bahwa hasilnya selalu mengarah ke tempat yang lebih terang. Inilah hidup yang selaras, hidup yang tidak lagi dipenuhi rasa takut atau keraguan, tapi hidup yang dibangun dengan keyakinan dan kemurnian jiwa. Dan kamu sekarang telah sampai di tempat itu. Kamu tidak lagi menjadi penonton dari kisah hidupmu. Kamu telah mengambil peran utama, tidak sebagai tokoh yang menjalani naskah yang ditulis orang lain, tapi sebagai penulisnya. Sang Pencipta, Sang Penyala Cahaya, Sang Co-Kreator bersama semesta. Jadi, teruslah melangkah. Terus pancarkan niat dari hati yang jernih. Semesta mendengar, semesta menjawab. Dan bersiaplah. Karena saat kamu hidup dengan kesadaran penuh, segala sesuatu yang dulu hanya bisa kamu bayangkan, kini mulai menjadi nyata. Bagian 6. Melepaskan belenggu terakhir, menyambut musim baru yang penuh cahaya. Sekarang kamu telah berjalan jauh. Kamu telah menyusuri lorong-lorong gelap, menatap bayangan dalam dirimu sendiri, menggenggam epifani yang mengubah segalanya, dan merangkul kekuatanmu sebagai pencipta realitas. Tapi sebelum kamu benar-benar melangkah ke musim baru yang gemilang, ada satu hal terakhir yang perlu kamu lakukan: melepaskan belenggu terakhir. Belenggu ini tidak selalu tampak besar. Kadang ia hanya berupa rasa takut kecil yang masih bersembunyi di sudut hati, badur hati. Rasa bersalah atas masa lalu, keraguan bahwa kamu layak menerima semua kebahagiaan ini, atau suara kecil yang bertanya, apa aku tidak meninggalkan orang lain di belakang? Tapi izinkan aku mengingatkanmu, kamu tidak pernah meninggalkan siapapun. Kamu sedang menunjukkan jalan. Dengan keberanianmu, kamu membuka pintu bagi orang lain untuk menyusul. Dengan melepaskan beban, kamu menjadi teladan bagi mereka yang masih tertatih-tatih dalam ilusi mereka sendiri. Musim baru ini bukan sekadar tentang hal-hal indah yang datang dari luar. Meski kamu mungkin akan menerima cinta yang lebih tulus, rezeki yang lebih lapang, dan hubungan yang lebih bermakna.
Musim ini adalah tentang pembebasan dari dalam. Saat di mana kamu tak lagi dibelenggu oleh narasi lama yang mengatakan kamu harus berjuang keras untuk dicintai, bahwa kamu harus sempurna untuk diterima, bahwa kamu harus menyembunyikan bagian dari dirimu agar tidak ditolak. Tidak lagi. Kini kamu berdiri di ujung jurang perubahan, dan satu langkah lagi akan membawamu melompat bebas ke dalam versi kehidupan yang selalu kamu impikan. Tapi agar kamu bisa benar-benar terbang, kamu harus menanggalkan beban terakhir itu. Apapun bentuknya, trauma lama, rasa malu, kemarahan, atau keraguan yang mengendap diam-diam, saatnya untuk membiarkannya pergi. Kamu bisa menulisnya di selembar kertas dan membakarnya sebagai simbol pelepasan. Atau cukup dengan menutup mata dan berkata dalam hati, "Aku melepaskan segalanya yang tidak lagi melayani pertumbuhanku." Saat kamu melakukan ini, jangan heran jika tiba-tiba ada air mata yang jatuh atau napasmu terasa lebih ringan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang merdeka. Tanda bahwa ruang telah tercipta untuk cahaya baru masuk. Dan saat itulah musim baru benar-benar dimulai. Segalanya akan terasa berbeda. Kamu akan bangun pagi dengan semangat baru, bukan karena sesuatu dari luar, tapi karena kamu merasa utuh di dalam. Hal-hal kecil akan tampak penuh keajaiban. Senyum orang asing, cahaya matahari di jendela, detak jantungmu sendiri yang kini berdentum dalam irama kedamaian. Dan di sekelilingmu, semesta pun merayakan. Pintu-pintu terbuka. Kesempatan datang. Dan kamu tidak perlu lagi berlari ke sana kemari. Karena kini, kamu tidak lagi dikuasai oleh rasa kekurangan, tapi dituntun oleh rasa cukup. Kamu tidak lagi hidup karena takut tertinggal, tapi karena kamu tahu kamu selalu berada di waktu yang tepat. Musim ini adalah musim cinta. Cinta yang murni, yang dimulai dari dalam dirimu. Cinta yang tak lagi mengemis diterima, tapi memancar begitu kuat hingga menyentuh siapa saja yang hadir di hidupmu. Cinta yang membuatmu bisa memaafkan masa lalu, bersyukur atas semua luka, dan memeluk masa depan tanpa keraguan. Dan saat kamu melihat kembali ke perjalanan ini, kamu akan tersenyum. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu berhasil. Kamu bertahan. Kamu tumbuh. Dan kamu tidak pernah menyerah. Sekarang kamu siap. Siap menari dalam terang yang telah kamu nyalakan sendiri. Siap melangkah tanpa beban. Siap menerima. Bukan karena kamu haus, tapi karena kamu tahu. Kamu pantas, kamu layak. Kamu ditakdirkan untuk ini. Maka bukalah tanganmu. Bukalah hatimu, dan katakan pada semesta, aku siap menerima musim baruku dengan penuh cinta, kebijaksanaan, dan cahaya. Karena yang akan datang bukan hanya perubahan, tapi kehidupan baru yang selaras dengan siapa kamu sebenarnya. Dan percayalah, yang terbaik belum dimulai. Penutup. Panggilan terakhir menuju kehidupan yang penuh makna. Dan kini, saat kata-kata ini mendekati akhir, sebuah awal baru sedang menunggu dengan sabar di hadapanmu. Bukan sekadar perubahan biasa, tapi kebangkitan. Kamu telah melihat bayanganmu, mendengarkan suara hatimu, menemukan kekuatanmu, dan menanggalkan belenggu
yang tak lagi pantas kamu bawa. Jalan yang kamu lalui bukan jalan yang mudah, tapi itu adalah jalan yang ditapaki oleh jiwa-jiwa terpilih. Mereka yang berani, mereka yang ingin hidup sepenuhnya, mereka yang tak ingin hanya bertahan hidup, tapi benar-benar hidup. Sekarang kamu tahu, segala yang kamu cari di luar sana selama ini ternyata telah tinggal tenang di dalam dirimu. Cinta, makna, kekuatan, keajaiban, kedamaian, semuanya telah menunggu saat kamu bersedia membuka pintu. Dan kamu telah membukanya. Jadi, biarkan langkahmu berikutnya dituntun oleh cahaya yang kini menyala dari dalam dirimu sendiri. Jangan lagi menoleh ke belakang. Jangan biarkan ketakutan lama mencuri detik dari masa depanmu yang bercahaya. Kamu siap. Kamu layak menerima kehidupan yang selaras dengan jiwamu. Kamu layak dicintai, dihargai, dan dihormati tanpa harus menjadi orang lain. Ingat, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Akan selalu ada babak baru. Akan selalu ada pelajaran baru. Namun kini kamu sudah tahu caranya berjalan. Dengan sadar, dengan kuat, dengan terbuka, dengan penuh cahaya. Terima kasih telah hadir, telah membaca, telah merasakan. Sampaikan pada semesta bahwa kamu siap. Tinggalkan komentar 77 di bawah ini sebagai deklarasi bahwa kamu benar-benar membuka diri terhadap keajaiban berikutnya. Tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi karena perjalanan ini baru saja dimulai dan cahaya yang kamu nyalakan hari ini akan terus menyinari langkah-langkah berikutnya. Kamu bukan lagi yang dulu. Kamu adalah versi terbaik dari dirimu yang sedang terbit, dan dunia sedang menunggu sinar itu menyentuh segalanya. Selamat datang di kehidupan barumu. Tidak ada lagi batas, tidak ada lagi ilusi. Hanya kebenaran, cinta, dan kemungkinan tanpa akhir.